Oke, halo semuanya, selamat pagi ya. Kembali lagi di channel saya ya, Study with Rahma. Perkenalkan nama saya adalah Yesi Rahmawati. Saya seorang dosen di Universitas Erlangga, ya tepatnya di Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, hari ini kita akan fokus atau hari ini kita akan berdiskusi terkait research paper ya atau terkait apa ya bahasa Indonesianya penelitian ilmiah ya penelitian ilmiah dari nol sampai finish ya dari mulai kalian tidak tahu harus menulis apa sampai bagaimana cara untuk mempublishnya. Kan tapi untuk series ya untuk video kali ini akan sedikit apa namanya akan hanya mungkin 15 menit atau 20 menit. Nanti setelahnya akan saya upload untuk yang part kedua. Oke. Bagaimana kita harus memulai menulis untuk research paper? Tentunya kalian harus punya sesuatu yang harus ditulis ya. Ya kan, kalau nggak punya sesuatu untuk ditulis, mau nulis apa ya? Nah, berikut ada beberapa cara ya, ada beberapa cara untuk menulis ya. Yang pertama adalah mulai saja dulu. Jadi nggak ngerti, nggak tahu, maksudnya mau nulis apa. Yang penting nulis aja dulu, gitu ya. Biasanya kayak gitu, mulai aja dulu, gitu ya. Terus yang kedua adalah menunggu setelah bisa menulis baru menulis. Nah, biasanya yang kedua ini di apa individu ini dia sudah tahu mau nulis apa. Dia sudah baca-baca, akan tetapi mungkin hasil dari penelitiannya belum ditulis dan baru dia menulis gitu. Nah, biasanya untuk yang kedua ini prosesnya dimulai setelah apa namanya individu ini atau mahasiswa ini sudah tahu mau menulis apa dan sudah tahu arahnya kemana. Akan tetapi hasil dari penelitiannya itu belum diketahui, ya. Yang ketiga, ada menunggu setelah penelitian selesai baru menulis. Nah, ini biasanya kalau Anda-Anda semuanya ya eh, apa ya kayak kalau Anda semuanya sudah terbiasa dengan menulis paper ya pasti saya sarankan untuk opsi yang ketiga ya menunggu setelah selesai penelitian baru baru menulis karena bagi orang-orang yang sudah apa namanya advance untuk menulis paper sudah punya pengalaman mereka mereka sudah punya poin-poinnya gitu ya. Maksudnya gimana? Mereka sudah tahu ya apa namanya key indicatorsnya, mereka sudah tahu rumusan masalahnya apa, bahkan ya sebelum menulis mereka sudah tahu hasilnya seperti apa. Itu kalau untuk yang ketiga biasanya adalah ya mahasiswa-mahasiswa atau orang-orang yang memang sudah pernah menulis sebelumnya atau sudah pernah publish paper sebelumnya ya. Untuk mahasiswa yang atau untuk individu yang memang belum tahu ya atau belum pernah menulis paper ya atau penelitian ilmiah apapun itu saya sarankan untuk ke yang pertama kalau enggak gitu yang kedua mulai saja dulu atau menunggu setelah bisa menulis ya baru menulis ya jadi ini hanya beberapa hal yang mungkin bisa kalian lakukan ya tergantung kalian stage-nya ada di mana kalau kalian merasa apa namanya kurang dalam hal menulis paper ya berarti satu atau dua gitu ya kalau kalian udah advance gitu baru masuk ke kategori yang ketiga. Oke. Nah, ini hanya kayak pengenalan research paper. Biasanya secara garis besar research paper itu ada introduction, ada data dan metodologi, ada result and discussion, ada conclusion, sama policy recommendation. Ya, tapi ini adalah bentuk paling simple dari research paper. Artinya bagaimana ya ada beberapa paper yang dia itu mengembangkan menjadi sub-sub topik ya. Jadi tidak hanya ada empat ya, tidak hanya ada empat balok di sini, mungkin bisa lima atau mungkin bisa enam gitu ya. Dan biasanya lagi peneliti-peneliti itu ya mereka membagi satu topiknya ya satu bagian ini contohnya introduction membagi menjadi sub topik lagi ya. Contohnya di introduction itu ada research subtopiknya ada research gap, ada literatur review gitu ya. Yang kedua data dan metodologi subtopiknya adalah data
Terus habis itu subtopik yang kedua adalah metodologi gitu ya. Tidak ada salah dan tidak ada yang benar dari pembagian outline dari research paper ya. Akan tetapi kalau kampus kalian atau kalau institusi kalian ya mensyaratkan online dari outline dari skripsi kalian harus topiknya ini, subbabnya ini, topik lagi ini, subbabnya ini, itu harus kalian patuhi gitu ya. Jangan istilahnya jangan apa ya, kayak jangan menulis seenaknya sendiri gitu ya. Dan biasanya kalau di dalam research paper, kembali lagi ya, nomor 1 ada bagian introduction, research gap, sama literatur review. Biasanya beberapa paper itu memasukkan introduction dan literatur review itu pada satu topik ya. Akan tetapi ada beberapa paper yang lainnya ya, itu mereka memisahkan antara introduction sama literatur review. Jadi seperti itu ya. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Nah, ini adalah selanjutnya adalah jenis-jenis dari research paper itu sendiri. Ya, yang pertama ada qualitative research paper, yang kedua adalah quantitative research paper. Ya, yang pertama qualitative research paper itu biasanya adalah apa namanya mahasiswa-mahasiswa atau mungkin dosen-dosen atau ya siapapun itu yang mereka melakukan research biasanya di daerah sosial, bukan di area science. Kalau science biasanya masuk ke dalam quantitative research paper. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ya untuk orang-orang sosial ya, orang-orang sosial itu seperti ekonomi, akuntansi, psikologi, sosiologi gitu-gitu masuk ke dalam quantitative research paper gitu. Nah, yang membedakan dari kualitatif dan kuantitatif research paper itu adalah terletak pada metodologinya. Ya, maksudnya bagaimana? Kalau kualitatif research paper, ya, kualitatif research paper itu biasanya adalah ya research paper yang menggunakan metodologi kualitatif ya. Banyak metodologi kualitatif contohnya apa namanya KII atau Key Informant Interview dan lain sebagainya. Ada banyak ya. Terus yang kedua ada quantitative research paper, di mana kalau untuk quantitative research paper ini mereka ya research paper itu biasanya menggunakan metodologi kuantitatif ya. Contohnya adalah mungkin regresi ordinary least square menggunakan itu, atau mungkin menggunakan yang lain input output, spatial econometrics dan lain-lain ya. Biasanya cara paling mudah untuk membedakan kualitatif dan kuantitatif research paper, kalau di kualitatif itu biasanya mereka membicarakan kata, sementara di kuantitatif itu memasukkan angka-angka. Ya, jadi kalau di kuali mereka hanya ngomong masalah kata-kata, teori dan lain-lain, sementara di quantitative research paper mereka melibatkan angka signifikansi, angka R-square dan lain-lain. Ya, terus selanjutnya ya biasanya ada juga ya ketika kalian browsing nanti ya, pasti kalian akan mendapatkan research paper yang dia itu mixed method ya, atau artinya dia itu campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Itu istilahnya itu diperbolehkan sekali, bahkan itu akan lebih menarik ketika kalian bisa membuat qualitative research paper dan quantitative research paper dalam satu hal yang sama. Ya, dalam satu paper yang sama. Maksudnya seperti itu. Oke, ini sekarang kita masuk ke dalam technical ya, ranah-ranah technical ya. Step kedua adalah how to start ya, bagaimana cara memulai untuk menulis paper atau menulis karya ilmiah ya. Yang pertama adalah cari ide dari permasalahan di sekeliling kita ya. Itu sangat mudah sekali, tapi bagi beberapa orang itu sangat sulit sekali ya. Ya, maksudnya ya memang ada peribahasa yang mengatakan first step is the hardest, kayak langkah pertama itu adalah langkah yang paling paling sulit ya, dan itu sangat difahami sekali, semua orang melakukan hal tersebut ya. Jadi nggak apa kalau kalian belum tahu ya. Tapi
apa namanya, cara cari ide dari permasalahan di sekeliling kita itu ya, contohnya kalian mungkin bisa keluar gitu ya, keluar dari rumah ke mana, ke kampus contohnya atau ke mana gitu ya. Nah, di jalanan mungkin kalian bisa melihat ya, mungkin ada pengamen jalanan, orang-orang yang pengangguran dan lain-lain, itu bisa diangkat jadi topik yang sangat menarik sekali ya. Bagaimana kalian mengemasnya itulah yang penting. Walaupun istilahnya topik-topik itu terlihat usual, terlihat biasa ya, terlihat sangat biasa menurut kita, merupakan adegan sehari-hari kalau kalian ke mana gitu ya, ke jalan, terus tiba-tiba ada pengamen atau ada anak kecil minta-minta, itu kan termasuk hal yang usual ya, hal yang biasa kita temui setiap hari ya. Akan tetapi ketika kalian istilahnya mengangkat topik itu menjadi sebuah topik skripsi atau mungkin topik karya ilmiah, itu akan sangat menarik sekali ya, asalkan dieksekusi dengan benar ya. Oke, contoh lagi yang kedua, mungkin beberapa dari kalian adalah berasal dari istilahnya orang-orang dari desa atau mungkin bukan dari kota-kota besar ya. Eh, Mungkin saudara atau apa namanya, tetangga kalian adalah petani atau mungkin ayah kalian sendiri adalah petani gitu ya. Kalian pasti tahu beberapa mungkin bulan terakhir ya, mereka atau para petani itu istilahnya berkeluh kesah karena harga bibit mahal, harga pupuk mahal, dan lain-lainnya itu mahal ya. Nah, itu juga bisa dijadikan sebuah ide penelitian yang sangat menarik sekali gitu ya. Jadi jangan khawatir kalian kehabisan ide, karena kita istilahnya kita itu ini untuk orang Indonesia apa namanya, kita berangkat dari negara berkembang, which is negara berkembang adalah gudangnya ide, gudangnya permasalahan atau gudangnya masalah ya. Jadi istilahnya permasalahan itu akan sangat bisa kita temukan asalkan kita membuka mata. Ya, asalkan kita benar-benar melihat permasalahan itu ya. Oke, yang kedua adalah tingkat urgensi atau kepentingan dan kontribusi. Nah, ini juga sangat penting sekali gitu ya. Urgensinya apa? Kenapa ide itu harus muncul dan kenapa kalian itu harus apa namanya, harus mengangkat topik itu. Terus kontribusinya apa? Kontribusi itu adalah apa yang didapatkan dari para pembaca setelah membaca karya tulis kalian atau mungkin research paper kalian gitu. Contohnya gini kayak tadi ya. Tadi saya mencontohkan para petani yang mereka istilahnya mereka tidak mempunyai mereka mengeluh karena banyak harga benih, harga pupuk dan lain-lain itu mahal sekali. Urgensinya apa? Ya sangat urgent ya sih, saya sangat urgent. Kenapa? Ya karena kalau petani berhenti menanam apa namanya, menanam tumbuhan yang untuk kita makan sehari-hari gitu ya. Contohnya padi, palawija, kedelai dan jagung dan lain-lain. Apa yang akan terjadi ya? Apa yang akan terjadi? Ya kita kekurangan pangan dalam jangka panjang ya. Lalu itu adalah dari sisi urgensinya, kepentingannya pun juga gitu. Itu sangat penting sekali. Kenapa? Ya karena ya kalau istilahnya petani berhenti apa namanya? Petani berhenti untuk menanam padi, ya kita makan apa gitu ya. Terus kontribusi. Nah, kontribusi ini bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah kontribusi paper tersebut secara akademis. Yang kedua adalah kontribusi paper tersebut dari sisi government. Yang ketiga adalah kontribusi paper tersebut dalam sisi masyarakatnya kayak gimana. Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian sarankan, ya, mungkin bisa kalian sarankan kepada pertama masyarakat, kepada government, dan kepada para akademisi. Ya, itu hal yang sangat penting ya sebelum kita menulis paper. Ya. Yang ketiga ya, memastikan datanya ada. Iya, ini benar sekali ya, ini sangat penting sekali ya. Bahkan beberapa kali istilahnya saya info ke apa namanya, mahasiswa saya, sangat penting untuk memastikan data itu ada bahkan sebelum idenya ada ya. Biasanya saya seperti itu ya. Saya tipe-tipe orang yang praktikal ya, jadi ide boleh tuh kayak idenya di langit sekali, kayak idenya wah wah banget gitu, akan tetapi apakah didukung oleh data ya.
Kalau datanya nggak ada ya percuma, idenya udah selangit tapi datanya nggak ada gitu ya. Itu yang istilahnya menjadikan itu yang membuat penelitian itu sangat-sangat bagus gitu ya. Datanya yang penting harus ada sendiri ya, harus benar-benar ada dan istilahnya semuanya ada ya. Terus yang keempat ada running. Nah, ini untuk orang ekonomi ya. Ada running data gitu ya. Sebentar, sorry. Ada running data. Nah, ini untuk menganalisis data, tapi ini tergantung dari istilahnya kalian itu jurusan apa gitu ya. Kalau di ekonomi, biasanya kalau running data itu kami biasanya menggunakan Stata, menggunakan R, menggunakan Python, menggunakan Anaconda, beberapa kali ada yang menggunakan GIS, MATLAB, apa namanya, Smart PLS, dan lain-lain. Terus yang kelima ya baru menulis. Ya ini kalau istilahnya semuanya sudah siap baru ditulis. Ya sama kayak orang masak, ada orang yang istilahnya apa namanya menyalakan kompor baru mereka menyiapkan bahan-bahannya. Tapi ada yang menyiapkan bahan-bahannya dulu ya. Setelah bahan-bahannya siap semua, baru mereka memasak makanannya. Nah itu terserah kalian istilahnya sukanya yang mana, tapi dua-duanya bener gitu ya. Oke, nah ini sudah mulai masuk ke dalam ranah technical lagi, yaitu start writing, di mana kalian sudah harus melihat atau kalian harus bisa menulis apa namanya research paper kalian. Nah, yang pertama adalah introduction. Di dalam introduction itu harus ada general overview. Biasanya general overview ya itu ada pada paragraf pertama di dalam introduction itu sendiri. Ya, contohnya kayak gini, apa itu seharusnya kayak gitu. Tapi ada beberapa mahasiswa yang tidak memperhatikan itu kayak standing point-nya, ya, standing point-nya. Contohnya kalian menulis apa tadi petani yang mengeluhkan banyak apa namanya mengeluhkan kenaikan harga-harga benih dan pupuk. Maka general overview-nya ya keluhan para petani itu kenaikan harga benih dan pupuk. Itulah general overview. Terus yang kedua itu adalah topik khususnya dan menjelaskan keadaan sekarang. Ya, jadi di dalam paragraf kedua itu kalian harus menjelaskan data-data kalau yang menyatakan benih dan pupuk itu naik. Ya, keadaan sekarang itu kayak gimana? Jadi keadaan sekarang itu tidak hanya data-data juga, tapi juga bisa memasukkan ya peraturan dari pemerintah gitu ya, atau mungkin apa namanya ada penyuluhan-penyuluhan yang diberikan oleh pemerintah dan lain-lain. Terus yang ketiga masuk ke dalam kajian literatur sebelumnya, ya apa namanya untuk kajian literatur sebelumnya ini bisa ditulis setelah kalian membaca beberapa paper yang sudah ada, ya. Terus setelah selesai baru masuk ke dalam gap literaturnya. Tapi nanti akan ada video terpisah terkait bagaimana menulis gap literatur. Terus yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 6 ada kontribusi. Nah ini sangat penting sekali ya. Kontribusi tadi sudah saya jelaskan ada 3 ya dari sisi akademisi, dari sisi policy maker, sama dari sisi masyarakat itu sendiri. Ya terus rumusan masalah ya. Ini adalah introduction-nya, tapi nanti akan saya jelaskan di mungkin apa namanya di video yang terpisah. Oke, terima kasih semuanya. Thank you for watching. I hope I can see you guys on my next videos. Good morning dan assalamualaikum. Okay, how to stop? How to stop?